Begini Opung, jadi ketika saya ingin meyakini sesuatu, saya itu harus tahu dulu info validnya, begitu. Ini yang saya, ini prinsip saya yang saya tekankan sedari kecil ya. Ketika kita ingin mempercayai sesuatu, maka pelajari dulu analisa, infonya valid apa enggak, gitu. Ya misal, kalau saya ingin mengikuti Yesus, maka itu kata-katanya Yesus atau bukan, kan gitu. Valid nggak apa kata Yesus, gitu. Kau sudah mengurusi orang, padahal kau sendiri belum tahu apa sudah benar apa yang kau yakin itu. Kau percaya kepada Al-Quran, padahal belum tentu itu benar firman Allah. Kau percaya kepada hadis-hadis, padahal belum tentu itu bisa diyakini benar. Kau belum pastikan hadismu itu benar atau tidak. Kau belum pastikan Al-Quranmu itu firman Allah atau tidak. Kamu sudah ngurusin orang. Periksa dulu Al-Quranmu itu benar nggak itu firman Allah. Periksa dulu hadismu itu benar nggak itu bisa dipercaya. Jangan urusin orang lain dulu. Belum tentu kau masuk surga. Rendahkan hatimu di hadapan Allah. Jangan sok seperti tahu orang ini neraka, ini neraka, ini neraka, ini. Dari mana dasarnya? Sepertinya Anda sudah yakin masuk surga kok. Penduduk dunia sekarang ini sekitar 8 miliar. Umat Islam itu hanya 1,5 miliar, minoritas umat Islam. 1,5 miliar itu dibagi 73 golongan. 72 masuk neraka semua, yang masuk cuma satu golongan, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Dan ahli sunnah wal jamaah nanti dibagi lagi, ada Muhammadiyah, ada NU, ada segala macam. Nanti yang masuk mana nih? Nggak masuk akal cerita begitu tuh. Mengenai Trinitas ini ya, di 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 ini, itu kita bisa temukan Opung di Bible itu ya. Yang tidak diperdagangkan itu ada catatan kakinya Opung. Di situ dikatakan bagian naskah ini tidak terdapat di dalam naskah Vulgata, ya kan? Terus ayat ini dipastikan tidak asli. Jadi awalnya itu memang dari catatan kaki yang kemudian dinaikkan statusnya dan masuk ke dalam Bible. Begitu Opung. Jadi sampai segitunya itu saya cari info untuk meyakini dan bagaimana cara mengikuti Yesus. Alkitab kami itu tidak sama dengan Al-Quran yang katanya 100% firman Allah. Tapi belum tentu benar itu firman Allah. Belum kamu buktikan. Alkitab kami itu adalah tulisan manusia biasa yang bisa salah. Yang tidak bisa salah hanyalah firman Tuhan, yaitu 10 firman Tuhan yang tercatat dalam Alkitab dan dicontohkan oleh Yesus yang adalah kebenaran itu. Kebenaran bukan manusia-manusia penulis Alkitab itu. Jadi manusia-manusia penulis Alkitab itu adalah manusia biasa yang bisa salah. Alkitab itu ditulis oleh lebih kurang 40 orang penulis yang saling tidak mengenal karena dibatasi oleh jarak waktu dan jarak lokasi penulis. Penulis kedua kadang menyadur tulisan penulis pertama. Sudah pasti tidak semua tulisan pertama itu disalin oleh penulis kedua. Dan tulisan yang kedua sudah pasti banyak yang tidak ada dalam tulisan yang pertama. Begitu seterusnya. Sampai Alkitab itu selesai ditulis. Jadi penulis tulisan kedua juga disadur oleh penulis ketiga. Tapi tidak semua disalin. Sudah pasti tulisan ketiga itu tidak semua ada di dalam tulisan kedua. Begitu seterusnya. Itulah Alkitab kami. Jadi bukan firman Allah 100% seperti Al-Quranmu itu. Jadi, pelajari dulu Al-Quranmu itu. Jangan asal kamu yakin aja. Selidiki dulu Al-Quranmu itu apakah itu benar firman Allah. Terus, selidiki hadis-hadismu itu. Apakah bisa dipercaya hadis itu? Begitu. Lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu sebenarnya menyangkut cerita, kisah, hukum, ataupun elemen-elemen dari umat-umat
terdahulu yang juga direkam dalam kitab-kitab terdahulu, terutama the Bible, ya, baik itu Perjanjian Lama atau yang disebut dengan Hebrew Bible atau Alkitab Ibrani ataupun New Testament, Perjanjian Baru. Oh, berarti Al-Quran itu tidak benar diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad, tetapi disadur dari Alkitab atau dari kitab-kitab sebelum Al-Quran. Begitu. Hadis ini, hadis Nabi ini rampung ditulis 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Bayangin, 2 abad, Pak. Yang namanya kitab Bukhari itu dirampungkan 200 tahun setelah Nabi wafat. Yang mentashih ya Imam Bukhari. Kita percaya kepada Imam Bukhari bahwa ini sahih. Kita hari ini beragama ini, terutama Islam, dan kita ini sekarang beragama berdasarkan katanya. Kita semua ini saya sering mengatakan bahwa kita semua ini bukan pemeluk agama. Kita itu hari ini pemeluk tafsir-tafsir agama. Dan semuanya katanya. Kata siapa? Kata mufassir. Coba bayangin, ada satu kejadian hari ini terjadi tabrakan di depan Sespim. Yang luka itu lututnya. Besok ketika didengar di Bandung, itu bisa jadi yang luka kepalanya. 1 hari loh, Pak. Hadis ini dirangkum, dikodifikasi 200 tahun rampungnya setelah Rasulullah wafat. Adakah deviasi di situ? Ada. Terbukti ada ribuan hadis yang kemudian disortir. Tapi apakah hadis yang dinyatakan tidak sahih ini dipakai hari ini? Dipakai, Pak. Itulah kemudian yang menjadi dari prinsip dasar perbedaan-perbedaan tafsir berdasarkan usul fikih dan tasih yang berbeda. Dan hadis Nabi sendiri itu baru dikumpulkan setelah 150 tahun Nabi meninggal. Yang cerita orang-orang katanya. Maka timbul ilmu hadis. Ada riwayat, ada diroya, ada sanad, ada matan, ada takhrij, ada dobit, ada sahih, segala macam. Banyak hadis-hadis yang palsu yang mau dipercaya. Nah, setelah kau sudah yakin bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah, tinggalkan Islam itu. Jangan takut murtad. Setelah kau yakin bahwa hadis-hadis itu tidak dapat dipercaya, tinggalkan Islam itu. Jangan takut murtad. Dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan. Dan ini akan terjadi perubahan nanti. Sebab kalau tidak dimulai dari pikiranmu, bagaimana bisa berubah? Jadi Alkitab itu adalah tulisan manusia biasa. Tulisan manusia yang bisa salah. Tapi ajarannya sangat baik dan beritanya benar. Yang tidak bisa salah dalam Alkitab kami adalah hanya firman Tuhan yang 10 itu. Yang ditunjukkan dan dibuktikan oleh Yesus. Yesus adalah teladan kita, contoh kita. Bukan penulis Alkitab. Bukan pendeta-pendeta, bukan gereja-gereja. Bukan. Yesus yang tidak bisa salah. Jadi apa kata Yesus terakhir dalam Alkitabnya? Yang penting adalah percaya kepada Yesus Kristus, dan kepercayaan kita tuh, iman kita itu dibuktikan dengan melakukan 10 firman Tuhan, 10 firman Tuhan yang tercatat dalam Alkitab. Baru masuk surga. Jangan ikutin tulisan lain Alkitab itu, jangan percaya dulu itu. Itu saja sudah, kamu udah masuk surga. Alkitab kami itu ringkas, simple. Jadi begitu tebal Alkitab kami itu adalah penjelasan dan memberitahukan kesalahan orang dan menunjukkan betapa buruknya dosa itu. Bukan jadi teladan itu, bukan. Hanya Yesus teladannya. Hari kopi bebek ya. Jadi supaya kamu masuk surga,
berimanlah kamu kepada Yesus dan buktikan imanmu itu melakukan 10 perintah Tuhan atau 10 firman Allah itu. Terima kasih.